你们好，我是老师 Mariska。现在我们要继续学习第13课生者一。Halo anak-anak semua, kembali lagi berjumpa dengan saya, Lause Mariska. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari lesson 13 New Words yang pertama dari buku kalian Chinese Math Easy 1. Kita akan mempelajari tentang daily routine, ya, kegiatan sehari-hari. Adapun judul dari pembahasan kita yaitu I get up at 6, atau dalam bahasa Mandarinnya Wo Liu Tian Qi Chuang. Seperti biasa, hal pertama yang harus kalian kerjakan adalah memberikan highlight atau stabilo pada beberapa kosakata yang fokus akan kalian pelajari dalam pembahasan lesson 13 New Words yang pertama, seperti contoh yang ada di samping ini. Silakan di-pause dulu video kalian, kemudian berikan highlight atau stabilo pada beberapa kosakata. Hal kedua yang harus kalian kerjakan adalah menuliskan di dalam buku catatan Mandarin kalian atau buku Mandarin kotak-kotak sebanyak 1 baris untuk setiap new words yang kita pelajari dalam lesson 13 ini. Kemudian ada beberapa latihan soal menerjemahkan. Silakan kalian terjemahkan menggunakan Chinese Hanse, Pinyin, and Indonesian. 现在我们要开始吧. Oke, kita akan segera mulai. Kosakata pertama yaitu 起床, 起床, 起床. Kalau diterjemahkan artinya get out of bed atau bangun dari tidur. Kemudian kata kedua itu 几点, 几点. Kalau diterjemahkan artinya what time. 几 sendiri adalah kata tanya. Kalau diterjemahkan itu artinya berapa. Kalau bahasa Indonesia itu jadi jam berapa, ya. Oke, kata 几点untuk menanyakan jam berapa. Nah, karena 几点 adalah keterangan waktu, jadi biasanya seperti biasa yang Lause sampaikan, untuk keterangan waktu selalu kalian letakkan posisinya sebelum atau setelah subjek kalimat. Misalnya kita mau nanya, sekarang jam berapa? 现在几点 atau 现在几点. Nah, di bawah ini ada 2 soal yang berhubungan untuk menanyakan keterangan waktu dan berhubungan dengan kosakata, ya. Selalu perhatikan keterangan waktu atau pertanyaan yang berhubungan dengan waktu diletakkan sebelum atau setelah subjek kalimat, ya. Silakan kerjakan soal terjemahan di bawah ini. Kalau ada yang kalian tidak jelas, boleh tanyakan kepada saya lewat meeting chat ataupun lewat kolom komentar yang ada di bawah ini. 3 kata selanjutnya yang berhubungan dengan aktivitas kita biasanya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, 早饭. 早饭itu breakfast. Misalnya, makan pagi. Jadi kita bisa bertanya, kita bisa terjemahkan 吃早饭, 吃早饭. Kalau misalnya saya mau terjemahkan jam berapa kamu makan pagi? What time do you eat breakfast? Nah, cara menerjemahkan 你几点吃早饭? 你几点吃早饭? Ni itu subjek, 几点adalah kata tanya yang berhubungan dengan keterangan waktu, kemudian objeknya atau keterangannya. Oke, yang keempat adalah 午饭, lunch. Dan yang kelima itu 晚饭 atau dinner. Untuk kalian semakin memahami pembahasan Lause tentang 3 kosakata ini, silakan kalian menerjemahkan kalimat yang ada di bawah ini. Yang pertama, what time do you often eat breakfast? Yang kedua, what time does your family have dinner every day? Nah, perhatikan di dalam kalimat yang D ini ada 2 kata tanya. Selalu pastikan bahwa kata tanya ada 2 keterangan waktu. Jadi selalu pastikan bahwa keterangan waktu selalu diletakkan di depan, ya, sebelum atau setelah subjek kalimat. 3 kata selanjutnya yang berhubungan dengan aktivitas di kelas. Yang pertama, 开始, 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 yang kalau diterjemahkan artinya start atau mulai. Kemudian yang ketujuh, 上课, 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 itu artinya attend class, ya, atau menghadiri kelas. Yang kedelapan, 下课, 下课, yang artinya class is over atau kelas sudah selesai. Misalnya kita mau nanya, jam berapa kelas mulai? What time the class is start, ya. What time the class start. Jadi 几点开始上课? 你几点开始上课? Ingat, 几点keterangan waktu selalu diletakkan di depan sebelum atau setelah subjek kalimat. Oke, kata berikut ini salah satunya pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu kata 放学. 放学itu school is over. Kemudian yang ke-10, 做作业.
Cuo ye, do homework. Kalian perhatikan kata cuo yang pertama, yang artinya do, ya. Jadi beda dengan cuo punyanya kata ye, ya. Cuo ye itu beda. Jadi kalian perhatikan baik-baik. Jadi ada perbedaan antara kata cuo melakukan dengan cuo yang artinya homework. Terus yang ke-11 itu sui jiao. Sui jiao. Sui jiao yang artinya sleep atau tidur. Oke, untuk semakin memperlengkapi kalian agar kalian semakin memahami kosakata yang kita pelajari hari ini, Lausa akan meminta kalian mengerjakan latihan soal yang ada di textbook Mandarin Chinese Math Easy One halaman 121, seperti contoh yang ada di samping ini. Nah, kalian kerjakan di dalam buku catatan Mandarin kalian, buku kotak-kotak Mandarin. Nah, di sini apa yang akan diminta? Diminta adalah kalian menuliskan kegiatan yang dilakukan dalam tiap gambar. Kita lihat contoh gambar yang paling atas. Nah, di situ ada gambar seorang pria yang baru bangun. Terus di sebelah kanan atasnya ada keterangan 7 o'clock dan Chi Chuang. Nah, kalau diterjemahkan artinya dia bangun di jam 7. Jadi kalian membuat kalimat seperti contoh berikut. Ya, pakai keterangan seperti always, often, usually, dan seterusnya. Jadi kalimat ini bisa dituliskan sebagai berikut. Ta yi ban jiao shang qi dian qi chuang. Ta yi ban jiao shang qi dian qi chuang. Kalau diterjemahkan artinya he usually get up at 6 o'clock in the morning. He usually get up at 6 o'clock in the morning. Ya, jadi jangan lupa kalian tuliskan selain Hanse, pinyin, dan intonasi, tuliskan juga terjemahan bahasa Mandarinnya. Nah, berikutnya ada 4 gambar, ya, di mana dalam masing-masing gambar terdapat 2 keterangan. Jadi kalian tuliskan masing-masing gambar itu seperti contoh yang ada di paling atas tadi. Jadi berarti dalam satu gambar ada 2 kalimat yang akan kalian buat. Ya, jangan lupa juga menuliskan terjemahannya. Oke, langsung harap kalian sudah mengerti ya. Kalau ada yang kalian tidak jelas, silahkan tanyakan kepada saya. Dan make sure, pastikan bahwa kalian mengerjakan secara mandiri, secara individu, ya, secara sendiri. Tidak meminta copy-paste jawaban dari temannya kalian. Kalau nggak ngerti, silahkan tanya kepada Lausa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pembahasan lesson 13 New Words yang pertama. Sangti Cufu Niman, Cai Ciet.